Siang-siang pergi kondangan, pulangnya membeli kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Hefreni Aprilia, NPM F0E024012. Saya dari program studi D3 Laboratorium Sains. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium sains untuk meningkatkan ilmu pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan mengenali terlebih dahulu apa itu laboratorium sains dan manajemen laboratorium. Yang pertama yaitu laboratorium sains. Laboratorium sains adalah tempat di mana siswa bisa melakukan percobaan untuk memahami ilmu pengetahuan tentang laboratorium. Sedangkan manajemen laboratorium yaitu berarti mengatur semua hal yang ada di laboratorium agar berjalan dengan baik seperti alat, bahan, waktu, dan keamanan di laboratorium sains. Adapun tujuan dari laboratorium dan manajemen laboratorium yaitu adalah untuk membuat pembelajaran lebih mudah, aman, dan efisien. Faktanya, mahasiswa yang belajar di laboratorium sains itu akan lebih cepat menangkap, memahami pembelajaran dibandingkan dengan hanya mendengarkan teori. Selanjutnya yaitu komponen kunci manajemen laboratorium sains. Yang pertama yaitu perencanaan percobaan. Merencanakan apa saja yang akan dilakukan dan alat-alat apa saja yang akan dibutuhkan agar percobaan berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu mengatur alat dan bahan. Mengelola alat-alat laboratorium agar selalu siap digunakan dan tidak rusak. Yang ketiga yaitu memanajemen waktu. Mengatur jadwal laboratorium agar tidak bentrok dengan kelas lain dan alat-alat bisa dipakai oleh semua mahasiswa. Yang terakhir yaitu keamanan. Menjamin laboratorium aman untuk semua orang dengan menyediakan alat perlindungan seperti sarung tangan dan kacamata. Selanjutnya yaitu keselamatan di laboratorium. Keselamatan di laboratorium ada 3. Yang pertama yaitu pelatihan keselamatan. Pelatihan keselamatan, semua mahasiswa di laboran harus tahu cara kerja di laboratorium dengan aman seperti menggunakan alat pemadam api. Yang kedua, keamanan bahan kimia. Bahan kimia harus disimpan dengan baik dan benar agar tidak terjadi kecelakaan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu kesediaan keselamatan. Alat keselamatan seperti shower keselamatan dan kotak P3K harus selalu tersedia dan siap. Selanjutnya yaitu mengelola alat dan bahan. Mengelola alat dan bahan ada 3. Yang pertama yaitu pengadaan alat dan bahan. Pengadaan alat dan bahan bisa dengan membeli alat dan bahan yang cukup tetapi tetap menghemat biaya. Yang kedua, merawat alat. Merawat alat-alat secara rutin agar tidak cepat rusak dan tetap bisa digunakan dengan baik. Seperti setelah penggunaan labu, tabung Erlenmeyer, dan gelas beker bisa digunakan. Dan setelah digunakan, dicuci bersih, dikeringkan atau dilap dengan tisu, dan ditempatkan di tempat yang benar seperti lemari. Yang ketiga, yaitu penyimpanan bahan kimia. Menyimpan bahan kimia yang di tempat yang aman dan terpisah agar tidak terjadi kebakaran dan kecelakaan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, meningkatkan pembelajaran dengan manajemen yang baik. Meningkatkan pembelajaran dengan manajemen yang baik yaitu ada 3. Yang pertama, manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium yang baik membuat lebih banyak percobaan bisa dilakukan sehingga mahasiswa belajar lebih banyak. Yang kedua, teknologi modern seperti alat digital dan software bisa membantu mengatur percobaan dan memudahkan pembelajaran dan pengajaran selama di laboratorium. Yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi di laboratorium sangat membantu membuat pembelajaran lebih efisien dan menyenangkan. Dari pembahasan yang disampaikan, kita bisa menarik kesimpulan, diantaranya yaitu manajemen laboratorium yang baik, membuat laboratorium menjadi tempat yang lebih aman, teratur, dan bermanfaat untuk pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, dengan perencanaan yang baik, manajemen alat yang tepat, dan penggunaan teknologi, pembelajaran sains di laboratorium menjadi lebih efektif. Yang ketiga, yaitu masa depan manajemen laboratorium akan semakin banyak menggunakan teknologi untuk membantu pengelolaan dan memperbaiki proses belajar.